Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai yang dahsyat buat Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Saya mau melihat di tempat ini seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan. Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Belum semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi sampai sorakan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan kita semua di tempat ini merasakan pemeliharaan yang sempurna daripada Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Sebab itu sebelum kita memuji nama Tuhan lebih lagi, berikan tos kiri kananmu minimal 5 orang, katakan tetaplah bersukacita. Katakan tetaplah bersukacita. Biarlah sukacita di dalam Tuhan terus Tuhan limpahkan di tengah-tengah kita. Mari puji nama Tuhan. Yang bangga punya Allah yang seperti Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Hey, mari puji namanya lebih lagi. Mari bersukacita. Semuanya katakan, kasih-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau Yesus. Umat Tuhan mari nyatakan,
kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu, ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Bisa lompat buat Tuhan kita. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu maksud termulia, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Yang bangga berikan sorak-sorai sama Tuhan. Semuanya katakan lebih lagi. Kuasa-Mu nyata dalam ciptaanmu, kasih-Mu nyata dalam perbuatanmu. Amin. Ajaib dan perkasa, besar dan mulia, tak ada Tuhan seperti Kau. Masih memuji nama Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Berkuasa atas segalanya, sampai kekal. Kaulah angkat tanganmu buat Tuhan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masih termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Haleluya. Mari berikan pujian bagi Tuhan kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi namanya. Hey, Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Mari yang bangga sama Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Semuanya berkata bersama-sama, nyanyikan. Ku bangga memilikimu, ku ada untuk menyembahmu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Namamu masih termegah atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan. Yang bangga kata mereka, ku bangga memilikimu. Hey, selamanya di hidupku. Namamu masih termegah, berkuasa atas segalanya, dari kekal sampai kekal. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Tuhan, kaulah Tuhan. Hey, sorak-soranya bisa lebih lagi daripada ini. Sorak-soranya bisa lebih dahsyat lagi. Yang bangga punya Tuhan Yesus, berikan sorak-sorai. Haleluya. Masih antusias memuji nama Tuhan? Masih excited memuji nama Tuhan? Kita musahkan haleluya 3 kali. Sambil acungkan tangan, sambil lompat buat Tuhan yang mau katakan amin. Katakan kiri kananmu, mari sama-sama lompat. Mari sama-sama lompat. Dalam hitungan yang ketiga semuanya lompat buat Tuhan. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Memuji nama Tuhan. Ayo memuji Tuhan. Yeay. Tuhan kita luar biasa. Kasih-Nya termegah. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekal kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan Tuhan. Yeay. Ya Allah bagi kita dipilih.
Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Amin. Biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Hey, hey. Sambil sokan haleluya. Umat Tuhan nyatakan, bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah kasih-Nya, bersalah namanya. Amat berlindung dalam naungannya. Kita terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah berkah. Berikan tepuk tangan. Terpujilah Tuhan. Bertepuk tangan semua di atas kepala kita. Dia akan menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Maha Perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Biarlah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhanlah, Dia yang menyayangi kita, saudara. Angkat tangan mereka, terpuji namanya, Yesus Allah berkah. Katakan Yesus Allah perkasa. Sekali lagi katakan Yesus Allah, Allah perkasa. Sorak-sorai buat Allah yang perkasa. Ya, berikan tepuk tangan yang mulia, tepuk tangan yang luar biasa, karena Allah kita luar biasa. 1 menit saudara berikan sorak-sorai. 1 menit berikan sorak-sorai. 1 menit berikan sorak-sorai. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah yang dahsyat. Sorak-sorai yang luar biasa karena Allah kita luar biasa. Sorak-sorai, sorak-sorai. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Sorak-sorai. Sorak-sorai saudara. Sorak-sorai. Hey! Dialah Raja dari segala raja, amin. Kita bangga punya Allah yang luar biasa. Saya percaya kalau saudara bersorak-sorai dengan segenap hati, ada terobosan boleh dinyatakan, ada mujizat boleh terjadi. Sebab Allah kita sanggup melakukan segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau perkatakan DNA kita, saudara. DNA kita apa, saudara? Yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Hehe. Yang mau melakukan kehendak Tuhan katakan yes. Haleluya. Berikan tos kiri kananmu sebelum duduk, katakan engkau prajurit Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita semua prajurit Tuhan yang dahsyat, sebab Tuhanlah yang sudah memilih kehidupan kita. Amin. Silakan duduk kembali. Mari sama-sama kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biar pada pagi hari ini saudara, kita gak mau ibadah kita menjadi ibadah yang biasa-biasa saja. Siapa yang rindu untuk mengalami lawatan Tuhan yang berbeda? Saya mau melihat siapa yang rindu pada pagi hari ini merasakan lawatan Allah yang berbeda.
yang jauh lebih dahsyat dari minggu-minggu sebelumnya. Haleluya, mari bersama-sama bangun ucapan syukurmu kepada Tuhan. Berterima kasihlah sebab kasih setianya nyata, sebab penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Mari saudara kita bersyukur, bangun mesbah bagi Tuhan dengan segala ucapan syukurmu kepadanya. Mari bangun mesbah yang besar bagi Tuhan. Katakan terima kasih, mari bersyukur, mari datang dengan penuh kerinduan. Mari bersyukur, katakan terima kasih, katakan terima kasih, sebab kasih setianya lebih besar, anugerahnya yang mulia. Mari bersyukur, mari bersyukur kepadanya. Katakan terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Urabaya rabaya rabasyada rabaya rabasyada karabaya rabaya 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 rabaya. Oh, Engkau baik Tuhan. Urabaya rabasyada rabaya 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 rabaya. Urabatakaya rabaya 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 rabaya. Urabaya rabasyada rabaya rabaya rabaya. Kasih-Mu besar, kasih-Mu melimpah bagi kami. Urabaya rabasyada rabaya 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 rabaya. Urabaya rabaya rabaya rabasyada rabaya 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 rabasyada rabaya 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 rabaya. Bahwasanya Dia Allah yang baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, setiap hari. Urabaya rabaya 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 rabaya. Mari cari wajah Tuhan lebih lagi saudara. Mari kejar kehadiran Tuhan lebih lagi saudara. Urabatakaya rabaya 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 rabaya. Rindukan Dia lebih lagi. Urabaya rabaya rabasyanda rabaya rabasyanda rabaya rabaya rabasyande. Urabaya rabasyanda rabaya 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 rabaya. Urabaya rabaya 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 rabaya. Kami cuma mau berkata Tuhan, selain Kau tiada yang lain yang kami ingini di bumi ini ya Tuhan. Bahwa kami menikmati indahnya menyembah-Mu, bahwa kami merasakan kasih-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Horapataka syandara bayara 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 syandara bayara bayara. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, 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 kemuliaan-Mu berkati hidup kami, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian, syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu.
menyembah-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita sambil serahkan haleluya. Yesus, kemuliaan pulihkan hatiku. Kami panggil namamu, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Mari saudara-saudari katakan Yesus. Dengar doa kami Tuhan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku kini, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Biar musuh saja, mari kita sembah Tuhan, mari berpasrah sembah Tuhan. Hurrabataka ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba syadala laba 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 ya 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 laba. Mari semua yang berpasrah lebih lagi, saudara, berpasrah lebih lagi. Hurraba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Hurrabataka ya laba ya laba ya laba syadala laba ya 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 laba. Hurrabataka ya laba ya laba ya laba ya laba syadala laba ya laba ya laba. Semuanya sembah Tuhan, jangan diam sembah Tuhan. Mari berpasrah lebih lagi, saudara. Hurrabataka ya laba ya laba ya laba. Hurrabataka sandala laba ya laba ya laba ya laba. Hurraba ya laba 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 ya laba. Terus sembah Dia, terus sembah Tuhan. Terus tinggikan namanya. Hurraba ya laba 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 ya laba. Hurraba ya laba syanda laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Mari sembah Tuhan dengan cara yang baru, saudara. Dengan cara yang berbeda, sembahlah Dia. Hurrabataka sanda laba ya laba ya laba ya laba. Oh, laba ya 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 laba. Oh, laba ya laba syanda laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Terus sembah, terus sembah, terus sembah. Yeay. Terus menyembah Dia sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu, sampai terang Tuhan terbit atasmu. Segala pujian syukur bagimu.
Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, syukur bagimu. Sekali lagi katakan, segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, dan teguhkan hati kami, dan teguhkanlah hati. Bersama-sama bangkit berdiri, katakan nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, dan teguhkanlah hatimu. Angkat kedua tanganmu, katakan, kuatkanlah kami, teguhkanlah kami sampai kedatangan-Mu untuk kami yang kedua, Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Wow, sungguh kami terkagum kami ya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu. Terus kuatkan dan teguhkanlah hati kami untuk menantikan kedatangan-Mu untuk kali yang kedua ya Bapa. Terima kasih. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan, kami hendak mendengarkan, duduk diam, merenungkan kebenaran firman Tuhan.
Ajar kami, bimbing kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, urapan yang baru ya Tuhan, terus Kau tambah-tambahkan. Supaya kami dapat mengerti lebih lagi ya Tuhan, atas apa yang menjadi kehendak-Mu hari-hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dan menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, yang percaya bersama-sama katakan, amin. Haleluya, silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kebaikan-Mu, Yesus. Ku bersyukur atas kasih setia-Mu, atas kasih setia-Mu. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2024, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto berumur 36 tahun. Haleluya. Dimulai dari kebaktian perdana kita pada tanggal 4 September 1988 di Gedung Karsa Pemuda Senayan, Jakarta, dengan jemaat sekitar 400 orang. Sekarang sudah berkembang menjadi sekitar 1.100 gereja dengan jemaat lebih dari 300.000 orang, baik di dalam maupun di luar negeri. DNA gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18 berkata, hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Dengan kata lain, ini bisa dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dan merestorasi Pondok Daud supaya terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Ini tidak berarti bahwa setelah Tuhan Yesus datang kembali baru terjadi restorasi Pondok Daud. Tetapi restorasi Pondok Daud telah dimulai, dan pada saat Tuhan Yesus datang kembali, restorasi Pondok Daud selesai secara sempurna. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud adalah pondok atau kemah, bukan bangunan permanen yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Di sekitar tabut Allah ada orang yang berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Dan tiap-tiap regu yang bertugas sebanyak 12 orang. Kalau 288 orang dibagi 12 menjadi 24. Sesuai dengan 1 Tawaris 9 ayat 33. Diperkirakan selama 24 jam, siang dan malam, mereka bergantian tiap jam berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Jadi, Pondok Daud ini berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Setelah umur gereja kita memasuki usia 25 tahun, Tuhan menambahkan pengertian tentang restorasi Pondok Daud, yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Restorasi Pondok Daud akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus Pentakosta pertama, mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini bisa diartikan mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini prinsip restorasi Pondok Daud. Ini prinsip menara doa. Setelah Roh Kudus Pentakosta pertama turun, maka mereka dipakai untuk menyelesaikan amanat agung. Sejak 36 tahun yang lalu, gereja kita DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kita tidak pernah mengira ini untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Sekarang Pentakosta yang ketiga sudah turun. Kita merasakan bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga lebih dahsyat. Tuhan mau agar kita makin bertekun dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sudah dimulai. Harvest now, Jesus for everyone. Harvest now, Jesus for everyone. Api Roh Kudus Pentakosta ketiga juga sedang membakar segala kotoran. Hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan sedang dibersihkan. Hal ini sesuai dengan Maliahi 3 ayat 1 sampai dengan 4 yang berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku agar ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Tiba-tiba Tuhan yang kamu cari akan datang ke bait-Nya. Utusan perjanjian yang kamu inginkan itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri ketika ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api pemurni logam dan seperti sabun penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan menahirkan perak. Ia menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun purbakala. Pembersihan itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban kepada Tuhan dalam kebenaran. Persembahan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita harus kudus. Api Tuhan sedang turun untuk membuat hidup kita jadi kudus. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Perjalanan rohani kita sampai dengan tahun 2033 untuk menyelesaikan amanat agung bisa digambarkan seperti perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua. Yosua 3 ayat 4 berkata bahwa perjalanan ini akan melalui jalan yang belum pernah dilalui sebelumnya. Perjalanan ini akan dipimpin oleh tabut Allah. Supaya tahu tuntunan tabut Allah, maka harus ada jarak sekitar 2000 hasta, sekitar 914 meter. Perjalanan kita untuk menyelesaikan amanat agung dan memasuki tahun 2033 akan melalui
jalan yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Karena itu perjalanan ini akan dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya kita tahu pimpinan Roh Kudus, maka kita harus banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hidup kita harus kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan mengerti tuntunan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberikan tuntunan kepada kita seperti yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai dengan 21. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu. Janganlah memperhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang liar akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Di sini Tuhan memberikan kepada kita pengertian sebagai berikut. Cara-cara yang dipakai sekarang menuju tahun 2033 tidak sama dengan yang dipakai di zaman dulu. Sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan kepada kita caranya. Hanya kita belum mengerti sepenuhnya. Membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara pada zaman itu merupakan sesuatu yang mustahil dapat dilakukan. Mungkin kita menganggap cara-cara yang dipakai sekarang ini tidak mungkin dilakukan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan membuat air memancar di padang gurun dan di padang belantara. Jadi di tengah-tengah kegelapan yang menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, justru Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya yang akan memenuhi umat pilihannya. Ini akan membuat semua bersuka cita dan umat Tuhan akan memberitakan kemasyuran Tuhan. Umat pilihannya akan menyelesaikan amanat agung. Haleluya! Untuk menyelesaikan amanat agung sampai dengan tahun 2033, kita harus memfokuskan diri kepada 3 hal. Yaitu yang pertama, tahun 2033. Yang kedua, harvest now. Yang ketiga, Jesus for everyone. 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 Haleluya. Tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC diadakan konferensi Everyone Asia, Reaching Every Person on Earth. 6 generasi semua hadir, yaitu generasi silent, baby boomer, X, Y atau milenial, Z, dan generasi alpha. Saya waktu itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana cara untuk membuat mereka semua dapat mengerti pesan-pesan Tuhan? Karena umur mereka dari di bawah 15 tahun sampai dengan di atas 80 tahun. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan berulang-ulang. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada saya, itu bukan urusanmu, tetapi bagianmu melakukan yang aku suruh kepadamu. Saya jawab, ya Tuhan. Tetapi saya terus berpikir, bagaimana supaya menyatukan mereka? Terakhir, baru saya diberikan pengertian bahwa yang menyatukan mereka adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Haleluya!
Sesuai dengan yang tertulis dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Yang mengatakan bahwa sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sebab itu bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit dan menjadi terang, maka bangsa-bangsa dan raja-raja datang kepada terang yang terbit atas kita. Artinya akan terjadi penuaian jiwa secara global. Harap diperhatikan bahwa kalau kita dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, itu bukan karena kita hebat, tetapi karena pengurapan Tuhan yang turun ke atas kita. Demikian pula kalau kita diberkati berlimpah-limpah, itu bukan karena prestasi kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Hal yang kedua, kalau kita mau bangkit dan menjadi terang, kita akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita, dan kekayaan bangsa-bangsa akan berpindah kepada kita. Yang percaya katakan amin. Harap diperhatikan, kalau kita diberkati oleh Tuhan dalam hal materi, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi kita, tetapi yang lebih penting adalah untuk dipakai menyelesaikan amanat agung. Ini sesuai dengan Yesaya 60 ayat 7 yang berkata, segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah kemuliaanku. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit, kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu, atasmu, atasku. Bangkit dan jadi teranglah, artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 1-2, akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Carang yang tidak berbuah dipotong, jatuh ke tanah, menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jadi, kalau kita tidak berbuah, akibatnya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jangan sampai tidak berbuah. Waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih, dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri. Semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah. Ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman, lalu kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan kenikmatan hidup menghimpit firman sehingga tidak berbuah. Tuhan Yesus dengan tegas memberitahu kepada kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan kenikmatan hidup. Ini adalah tipu daya si iblis. Hal ini banyak dialami oleh orang Kristen. 1 Timotius 6 ayat 6-10 berkata, memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena itu Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, jadi teranglah. Artinya kita harus berbuah. Tuhan Yesus berkata, kalau kita tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan Yesus berkata, seperti terdapat dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Galatia 5 ayat 22 dan 23 berkata, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kembali kepada pesan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah akan terus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan, mengalami proses pemurnian terus-menerus, sehingga akan bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus. Sehingga pada saat Dia datang menjemput kita di awan-awan, kita akan mendengar nama kita dipanggil. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Mari angkat tangan kita. Katakan bersama saya, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Saudara, kalau kita dengar nama kita dipanggil, kita akan menjawab apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berbahasa roh saat ini. Berdoa Tuhan, berdoa buat anak-anakmu, curahkan pengurapan-Mu saat ini. Berikan kami kuasa, berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan kami kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Jesus for everyone. 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 Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita perjamuan kudus. Ada yang belum dapat roti dan anggur, boleh angkat tangan supaya dilayani. Oke, kita bangkit berdiri perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus,
Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan, kalau kami ingat betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah ya Tuhan. Itulah Engkau ya Aba. Engkau ya Aba. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing lihat keadaan diri. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang diingatkan oleh Tuhan saat ini, langsung minta ampun. Selesaikan. Selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Supaya diberkati oleh Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni kami. Ampuni, ampuni ya Tuhan, ampuni, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapak terima kasih. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di depan Tuhan. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Keluarkan suara. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Oh, Rabba-Rabba, kau melihat Tuhan anak-anakmu. Angkat tangan saudara. Ya Tuhan, mereka membutuhkan jamahan Tuhan saat ini. Jamah anak-anakmu. Jamah anak-anakmu satu persatu ya. Jamah. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima. Oh, Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesus.
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman Minggu 15 September 2024. Ibadah gabungan Banten Junior Church Revival diadakan pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 7 malam bertempat di GBI Modern Land, mengundang seluruh remaja dan anak muda untuk hadir dalam ibadah ini. Kelas bimbingan pranikah atau BPN online periode 11 September hingga 2 Oktober 2024 telah dibuka. Kelas diadakan setiap hari Rabu pukul 7 malam melalui Zoom. Wajib bagi calon pasangan yang akan melakukan pemberkatan atau peneguhan pernikahan 6 bulan ke depan. Pendaftaran dapat melalui link yang tertera pada layar atau informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor 0877 8666 6374. Belajar gitar mudah dan cepat cuma di Harpazo Art Center. Cocok bagi saudara yang rindu untuk dapat bermain gitar di KUL, mesbah keluarga, komunitas, atau untuk berdoa memuji dan menyembah Tuhan secara pribadi. Kelas grup dengan materi yang sederhana menjadikan proses belajar jadi menyenangkan. So, tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu di Harpazo Art Center. Mari bertumbuh lebih lagi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk dibaptis, dapat menghubungi pengerja atau admin cabang Bapak Ibu Saudara. Minggu ini kita juga diberikan kesempatan untuk menabur bagi saudara-saudari kita yang membutuhkan melalui persembahan diakonia. Mari menabur dengan sukacita. Ini saatnya memberi. Haleluya. Shalom Mari Bapak Ibu, menabur bagi saudara-saudara rumah sekalian. Tuhan. Persembahan. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang siang ini diberkati firman Tuhan, mulai lambaikan tangan kita sambil boleh kita sorakan haleluya. Saya tadi ada menyimak ada 3 pesan dari Bapak Gembala Pembina kita. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah 2033 ya. Pertanyaannya ada apa sih 2033 gitu ya. Ya, 2033 itu adalah goal penyelesaian amanat agung. Jangan lupa Bapak Ibu ya. Yang kedua apa yang harus kita perhatikan adalah harvest now. Ya, itu penuaian itu sedang terjadi hari-hari ini. Dan yang terakhir adalah Jesus for everyone. Ya, sebelum saya bacakan pengumuman, saya mau bagikan sedikit kesaksian ya. Kemarin kami di hari Kamis ada pertemuan leaders para youth ya yang ada di Rayon 3. Ada beberapa orang yang menyaksikan tentang bagaimana Jesus for everyone ya. Tiba-tiba lewat sosial media, mereka biasa memposting di sosial media tentang Tuhan Yesus lah ya. Terus tiba-tiba ada satu orang wanita ya sudah janda tiba-tiba menghubungi dan minta supaya dilayanin gitu ya. Dan itu bukan orang Kristen. Dan dia ketemu Tuhan pada saat dia lagi menjalankan ibadahnya gitu. Tiba-tiba dia telepon satu gereja itu dia bilang saya mau ketemu dan saya mau dilayanin gitu ya. Itu bukan cuma satu orang. Kemarin ada lagi yang bersaksi bahwa hari-hari ini banyak orang yang Tuhan lawat dari orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi Jesus for everyone itu sedang terjadi hari-hari ini. Tapi ada banyak juga orang yang gak percaya gitu ya. 2033 apa sih kayaknya ngalor ngidul gitu ya. Apa sih 2033 gitu. Ada juga orang yang percaya bahwa penuaian jiwa itu mah udah terjadi di beberapa waktu yang lalu. Tapi gereja kita di wadah kita di GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Hari-hari ini yang perlu kita perhatikan 3 poin tadi Bapak Ibu jangan lupa. Yang pertama tadi 2033, yang kedua harvest now dan yang ketiga adalah Jesus for everyone. Yang mengerti katakan amin. Ya, sebelum saya membacakan beberapa pengumuman, adakah di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang di ibadah yang kedua ini baru pertama kali hadir beribadah di GBI Tiga Raksa? Kalau ada boleh mengangkat tangan. Ada Bapak Ibu? Ada enggak? Oh ada di belakang ya. Ya, selamat datang ya buat Bapak yang baru pertama kali beribadah di GBI Tiga Raksa.
Kami sampaikan informasi tentang jadwal ibadah kita ya, tapi khusus di hari ini kita cuma 2 kali ibadah di minggu ini ya. Ibadah kita di sini ada 3 kali ibadah, yang pertama 7.30, yang ketiga 9.30 dan yang terakhir ibadah ketiga itu jam 7 malam. Tapi untuk hari ini tidak ada ibadah malam karena ada kegiatan para pengerja ya. Hari ini akan ada perjalanan retreat ya. Jadi kita doakan supaya perjalanan hari ini nanti para pengerja juga nanti boleh berjalan dengan lancar, semua acara juga nanti boleh berjalan dengan baik ya. Oke, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama, doa terobosan GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 jam 19.30 di tempat ini ya. Kami mengundang bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang hadir di ibadah yang kedua ini untuk boleh kita bersama-sama masuk di dalam doa terobosan ini. Yang berikutnya ibadah Youth GBI 3 Raksa akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 jam 19 atau jam 7 malam. Yang anak muda katakan haleluya. Nah, kita akan sama-sama berfellowship ya anak-anak muda. Nanti pastikan hadir, jangan sampai ketinggalan. Yang berikutnya ibadah minggu depan 22 September 2024 itu akan kembali 3 kali ibadah ya Bapak Ibu. Ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Soma dan ibadah yang ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madya Eko Budi. Yang keempat, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di dalam KUL atau Community of Love yang biasa kita sebut KUL ya. Mari sama-sama kita untuk boleh bertumbuh di dalam kelompok KUL ini. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di KUL, boleh nanti menghubungi para pengerja yang ada ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Balaraja dapat bergabung di dalam KUL-KUL di bawah penilik Bapak Surya dengan gembala KUL. Ya, silakan fotonya aja dah. Ya, lihat Bapak Ibu ya yang tinggal di wilayah Balaraja, Talaga Bestari, nanti boleh menghubungi para gembala-gembala KUL yang ada. Itu ada penilik KUL-nya Bapak Surya, ada Ibu Supartini di Permata Balaraja, juga ada di Talaga Bestari, Ibu Rosta di Talaga Bestari ya, itu Bu Ari di Villa Balaraja, Imelia Kaban itu di Villa Balaraja, dan ibadah anak ya itu ya, Imelia Kaban. Ya nanti bagi Bapak Ibu yang mau bergabung untuk di KUL, nanti silakan menghubungi para gembala-gembala KUL yang ada tuh. Ganteng-ganteng dan cakep-cakep semuanya. Ya. Yang berikutnya bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan janji iman, memberikan janji iman, yang formulirnya beberapa waktu yang lalu kita sudah bagikan. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi para pengerja ya yang ada di bawah. Silakan nanti di taburan Bapak Ibu akan sangat bermanfaat buat penyelenggaraan Natal kita nanti. Ada yang tidak tahu Natal kita? Saya ingatkan kembali ya, Natal kita di tempat ini nanti akan diadakan pada tanggal 8 Desember, itu 2 kali ibadah ya Bapak Ibu. Jadi tolong dan kami berharap partisipasi dari Bapak Ibu untuk membantu suksesnya perayaan Natal kita ini. Kita membutuhkan dana yang cukup besar dan janji iman dari Bapak Ibu, taburan Bapak Ibu akan sangat bermanfaat untuk perayaan Natal kita ini. Yang berikutnya hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan, yaitu persembahan umum, persembahan diakonia, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan, nanti boleh bangkit berdiri dan kita akan sama-sama berdoa. Adakah di antara Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan? Kalau ada kami minta untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ada yang bawa persembahan perpuluhan? Kalau ada boleh bangkit berdiri, nanti kita akan berdoa bersama-sama, nanti kita akan didoakan oleh wakil gembala kita. Mari kita memberi dengan penuh sukacita, demikian pengumuman untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk sekalian kita bangkit berdiri yuk. Kita angkat persembahan kita angkat perpuluhan kita. Kita bangkit berdiri yuk sekalian yuk. Terima kasih menjelang siang ini Tuhan, kami bersyukur terus penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami sudah selesai makan secara rohani, diberkati lo terus. Usaha pekerjaan kami dibuat Tuhan berhasil. Bapa, saat ini kami akan mengembalikan persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati usaha pekerjaan, membuat lumbung-lumbung kami sampai berkelimpahan, dan belalang pelahap kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan kembalikan persepuluhan kami, dan yang mengembalikan persembahan umum, persembahan diakonia, sama-sama Tuhan berkati berlimpah-limpah. Usaha pekerjaan sekolah anak-Mu dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Saat ini kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara yang bawa persembahan persepuluhan bawa ke depan. Pujilah
aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak. Mari bersama-sama bangkit berdiri, katakan ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan, Kau layak disembah. Kiranya Kau memberkati aku, berikan dan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.